Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pak Asep kan? Pak Imam ya? Angkatnya siapa Pak? Imam Hasanuddin. Pak Imam Hasanuddin ya? Ya. Ini sebelum Pak Imam ditugaskan untuk melakukan pengiriman sendiri, karena pengiriman tersebut itu sudah menjadi tanggung jawab driver. Nah, di sini saya selaku Biko akan memberikan pembekalan apa itu yang namanya super driver skill ya. Yang mana super driver skill itu sudah disusun rapi dari DMS itu driver management system ya. Yaitu yang isinya itu SOP saat berkendara dengan tujuan keselamatan ya. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection full diesel. Akan maju apa? Daily inspection full diesel. Unit kita itu sudah CDD Pak. Nah, CDD dan menggunakan SIM-nya itu SIM B1. Insya Allah di tahun kapan kalau platnya itu berubah menjadi kuning, SIM-nya berubah menjadi SIM B1. Dan bahan bakar solar ya, itu akan ada di pengisian BBM itu di Bimover ya. Bimover KM itu harus sesuai Pak. Jadi jangan terjadi kekeliruan penginputan KM karena akan ada punishment karena anomali Pak, tidak bisa melakukan penginputan BBM-nya. Jadi KM itu harus sesuai. Terus untuk pengisian harus solar Pak ya. Kita boleh mengisi di luar solar, namun harus ada ACC dari operasional. Oke Pak ya. Selaku OPC nanti Pak Wahyu, Pak Wahyu tidak ada di sini. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan dari kata balok Pak, itu kan mudah diingat. Metode pengecekan kendaraan itu apa? Balok. Jadi yang setiap harinya Pak Ilham ya, Pak Imam maaf ya, Pak Imam melakukan sebelum berangkat itu balok ya, dari bodi dan ban. Bodinya tersebut itu apakah ada kerusakan? Nah, kalau ada kerusakan, terus apakah ada komponen yang rentan jatuh ketika kita berjalan? Misalnya seperti bumper ya, bumper belakang jatuh menimpa yang ada di belakang, itu menjadi tanggung jawab driver. Nah, jadi sebelum berangkat pastikan bodi dan bannya itu layak ya. Terus misalnya ada kerusakan, segera konfirmasi ke operasional ya. Terus untuk tekanan angin juga, tekanan angin ban itu dilakukan pengecekan seperti saya lakukan tes interview dulu lah ya. Nah, terus untuk ketebalan itu dipastikan di 2 mili ya, peraturan dari tim flat itu di 2 mili itu segera diajukan karena pengajuannya itu menunggu proses, jadi minimum di 2 mili sudah bisa diajukan ya Pak. Perbaikan juga diajukan. Terus untuk air mulai dari periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Jadi sebelum berangkat juga diperiksa airnya Pak ya. Nah, itu bisa dilakukan pengisian bila mana memang airnya itu sudah sedikit ya. Untuk air radiator itu dilakukan beberapa hari sekali. Namun ada unit-unit yang terkadang karena usianya sudah tua, itu unitnya ya segera dilakukan setiap harinya untuk mengecekkan. Untuk dari kata huruf L, listrik, periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki, dan periksa air aki. Jadi listrik itu sebelum berangkat dilakukan pengecekan mulai dari kabelnya itu apakah tidak ada goyangan atau enggak Pak. Tapi jangan digoyang-goyang dulu Pak ya. Nah, soalnya kalau digoyang-goyang nanti ya butuh pengecakan lagi apakah goyang apa tidak. Soalnya kalau goyang itu terjadi ngefoam karena voltasenya itu 24 volt yang bisa menimbulkan aki tersebut itu leleh ya. Terus untuk lampu ya, lampu periksa lampu-lampu. Jadi kalau di sini Pak sebelum berangkat diperiksa lampu-lampu karena lampu-lampu itu fatal Pak kalau mati di jalannya, bisa ada beresiko. Nah, terus untuk misal lampunya mati, catat KM awalnya dan plat nomor berapa, segera minta di dispatcher Pak. Ya. Terus dari huruf O, oli, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan, level oli mesin dan level oli gardan. Jadi level oli ya, catatan Pak ya, untuk penambahan oli itu di kilometer 5000.
Dan untuk pergantian di kilometer 10.000 itu mohon diingat ya, itu segera konsultasikan bila mana KM-nya sudah mencukupi. Itu konsultasikan dengan tim bengkel. Tim bengkel itu adanya malam hari, karena pagi hari mobilnya sudah melakukan pengiriman. Terus untuk level oli mesin seminggu sekali dilakukan pengecekan ataupun sebulan sekali, Pak ya. Lebih tepatnya di pengecekan pas waktu angkat stick oli, Pak ya, tahunannya. Terus untuk kelengkapan dan kertas, ini Pak ya, biasanya rekan-rekan driver itu lupa. Yang dibutuhkan ketika waktu mau berangkat, yang pertama SIM dan dompet ya, yang berisikan SIM dan KTP ya, dan handphone. Jangan sampai sini kelupaan membawa kelengkapan tersebut ya. Terus untuk sampai di sini, ya ini karena Pak Imam ditugaskan di tim setra di SAT ya, customernya itu nanti akan ada ketemu di serseran toko itu. Kalau berkode warna hijau Pak ya, itu toko 24 jam. Namun ada kodenya tersebut itu warna biru ya, warna biru itu berkode bertuliskan ada materai seperti itu Pak, manualan. Jadi sebelum nyampe di sini tanyakan, Pak, ini tokonya DJMA, tokonya berwarna ada materainya Pak? Oh ada, nah, seperti itu ya. Terus untuk STNK kan dibagikan Pak, STNK dan timbangan. Jangan sampai keliru membawa Pak ya. Karena takutnya kan karena barengan kita langsung comot aja, ternyata nyampe di toko kita keliru membawa STNK, itu nanti akan berakibat ya kena tilang ya, kepolisian ya. Terus untuk gembok ya, gembok misal toko GJMA, gemboknya ya harus GJMA. Jadi ada kok boleh dilakukan komplain ketika belum berangkat. Kalau sudah ada di toko kita melakukan komplain, nah berarti tidak melakukan pengecekan gemboknya. Nah, terus untuk pintu pastikan gemboknya itu terkadang anak kopel, anak gembok itu tidak melakukan penggembokan secara sempurna. Jadi dilakukan dicek sambil ditarik apakah gemboknya tersebut itu rawan jatuh atau enggak ya. Karena usia gemboknya itu ya sudah tua ya. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Itu saya peduli keselamatan apa? Pedomannya sama Pak. Karena apa? Ada keluarga yang menunggu di rumah. Ya, jadi pedomannya itu harus peduli keselamatan. Defensive driving, arti dari defensive driving itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Dengan tujuan apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi defensive driving itu tujuannya itu jangan sampai kecelakaan Pak. Kalau terjadi kecelakaan itu ya kita terganggu lah pemikiran kita ya. Terus untuk contoh metode safety saat berkendara itu apa? Yang menggunakan sabuk pengaman, pengecekan balok tadi itu metode safety, terutama pengecekan rem itu juga termasuk metode safety. Jadi metode safety-nya itu harus begitu ya. Nah, lanjut di gambar yang keenam, contoh potensi kecelakaan, ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa? Ya pengecekan rem sebelum berangkat ya Pak ya. Terus ada yang kedua, gambar yang kedua ada ibu-ibu lighting kanan, ternyata dia belok kiri, lighting kiri, ternyata dia belok kanan. Jadi metode safety-nya itu apa? Selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman ya Pak. Terus untuk yang ketiga ada persimpangan pertigaan ya. Pak Imam bukan dari jalur yang utama, ada pengendara lain. Jadi metode safety-nya itu apa Pak? Ya pengendara dari jalur utama terlebih dahulu itu didahulukan, baru Pak Imam mengikuti dari belakang. Nah, terus ada salah kaprah dari orang Pak ya. Kita sama-sama dari jalur utama.